Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di acara Sapa Hati. Sebuah inspirasi yang dapat menghadirkan kisah, hikmah, dan nilai-nilai yang masih berada di sekitar kita bersama ulama yang menginspirasi. Tak hanya itu, bersama kita para jamaah Masjid Al-Munawwar yang semangat untuk mengejar surga bersama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan semua hambanya hingga akhir zaman. Hadirin Masjid Al-Munawwar dan penonton yang di rumah yang dirahmati oleh Allah, saya punya pertanyaan sederhana nih. Apakah di sini ada yang memiliki grup WhatsApp dengan keluarganya? Ada. Apakah di sini kalian hanya jadi silent reader aja? Nah, sebenarnya kita kan setiap hari membaca grup keluarga ya. Tapi hati kita itu jadi lebih jauh dan mungkin terasa terhiraukan aja. Benar apa benar? Benar. Nah, sebenarnya Islam mengajarkan kita ilmu yang sangat luar biasa nih, yaitu ilmu silaturahim. Bersama kita di sini, Ustadz Khairul Anam. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, tadi pertanyaan MC sangat menusuk ke hati ya. Hadirin yang dirahmati Allah, baik jamaah yang di Masjid Al-Munawwar dan jamaah yang menonton di rumah. Silaturahim hari ini seringkali berubah bentuk. Ada yang sekedar formalitas, ada yang sekedar upload foto, tetapi Islam mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan perkara yang terlihat sederhana seperti bertamu ke rumah seseorang memiliki aturan dan adab yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika adab ini kita jalankan, maka hubungan persaudaraan akan semakin kuat dan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Nisa ayat 1, wal arham, yang artinya itu dan perihalalah hubungan keluargaan. Dan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola, orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, yaitu seperti silaturahim. Artinya silaturahim bukan sekedar hubungan sosial, ia adalah ibadah. Permisi Pak Ustadz, izin bertanya. Jadi kalau misalkan setiap kita berkunjung ke rumah orang tua itu bernilai pahala ya Pak? Bukan hanya bernilai pahala, bisa jadi itu pembuka pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Subhanallah. Silaturahim itu investasi akhirat dan dunia. Sering terlupakan. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Bukan hanya silaturahim, tapi etika silaturahim. Yang pertama adalah meluruskan niat ketika bersilaturahim. Silaturahim seharusnya dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ingin dipuji, dan bukan pula karena berharap balasan dari manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nutaimukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukur." Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih darimu. Ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan yang kita lakukan hendaknya tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi semata-mata mencari ridho Allah. Jika silaturahim dilakukan dengan niat yang benar, maka pertemuan kita tidak hanya menjadi kebiasaan sosial, tetapi berubah menjadi ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita hendak mengunjungi saudara, keluarga, atau sahabat, tanamkan dalam hati, saya datang untuk menjaga silaturahim karena Allah. Selanjutnya, yang kedua adalah mendahulukan keluarga dan kerabat dekat dalam silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba." Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik kepada kerabat. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita melihat sesuatu yang ironis. Ada orang yang rajin menghadiri acara teman, rajin datang ke undangan orang lain, tetapi jarang mengunjungi keluarganya sendiri. Padahal, dalam Islam, keluarga adalah prioritas utama dalam silaturahim. Orang tua, saudara, paman, bibi, sepupu, semuanya adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat kuat dalam Islam. Jika hubungan keluarga dijaga dengan baik, maka insya Allah kehidupan akan penuh dengan keberkahan, kasih sayang, dan ketenangan. Selanjutnya, adab yang ketiga adalah membawa hadiah atau oleh-oleh ketika bertamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." Hadiah yang dibawa tidak harus mahal. Bisa saja berupa makanan kecil, buah-buahan, kue sederhana, atau sesuatu yang bermanfaat. Kadang, sesuatu yang sederhana justru sangat berarti, karena hadiah tersebut menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada saudara kita. Dengan saling memberi hadiah, hubungan persaudaraan akan menjadi lebih hangat dan penuh cinta. Selanjutnya yaitu yang keempat, adab yang sangat penting dalam Islam adalah meminta izin sebelum datang ke rumah seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh datang tiba-tiba tanpa memberi kabar. Karena bisa saja tuan rumah sedang beristirahat, sedang sibuk bekerja, sedang menerima tamu lain, atau sedang ada keperluan pribadi. Dengan meminta izin terlebih dahulu, kita telah menunjukkan sikap menghargai waktu dan keadaan orang lain. Ini adalah bentuk akhlak yang sangat diajarkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ketika kita datang ke rumah seseorang, kita harus meminta izin dengan baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Meminta izin itu 3 kali. Jika diizinkan untukmu maka masuklah, dan jika tidak maka pulanglah." Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa adab penting. Ketika bertamu, kita mengucapkan salam sambil mengetuk pintu atau membunyikan bel maksimal 3 kali. Jika setelah 3 kali tidak ada jawaban, maka kita dianjurkan untuk pulang dan tidak memaksa masuk. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai privasi dan waktu tuan rumah. Mungkin saja tuan rumah sedang sibuk, sedang beristirahat, atau mungkin sedang memiliki keperluan lain. Selain itu, para ulama juga menjelaskan bahwa ketika mengetuk pintu, sebaiknya tidak berdiri tepat di depan pintu.
tetapi sedikit di samping kanan atau kiri, agar tidak langsung melihat ke dalam rumah ketika pintu dibuka. Ini penting Pak Ustadz. Kadang ada yang datang tanpa kabar dan marah ketika tidak disambut dengan maksimal. Betul sekali. Silaturahim itu bukan menguji kesiapan seseorang, tetapi menguji kelapangan hati kita. Selanjutnya, adab yang kelima. Islam sangat menjaga kehormatan dan privasi seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya aku tahu engkau mengintip, niscaya akan aku tusuk matamu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa mengintip rumah orang lain adalah pelanggaran adab yang sangat besar. Rumah seseorang adalah tempat yang sangat pribadi. Karena itu, kita harus menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar kehormatan orang lain. Selanjutnya, adab yang keenam. Ketika bertamu, kita juga dianjurkan berpakaian rapi dan sopan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini juga mengajarkan kepada kita agar berpakaian baik ketika bertemu dengan orang lain, termasuk ketika bertamu. Penampilan yang rapi menunjukkan penghormatan kita kepada tuan rumah. Selain itu, kita juga harus menjaga lisan ketika berada di rumah orang lain. Jangan berkata kasar, jangan bergunjing, dan jangan membicarakan keburukan orang lain. Seorang muslim hendaknya menjaga ucapannya agar tidak menyakiti hati siapapun. Selain itu, ketika bertamu, kita juga sebaiknya tidak membahas hal-hal yang negatif atau topik yang bisa menimbulkan konflik, seperti membicarakan aib orang lain, memancing perdebatan, membahas masalah sensitif yang bisa menimbulkan pertengkaran, atau membicarakan sesuatu yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Sebaliknya, usahakan pembicaraan yang baik, menenangkan, dan membawa manfaat. Dengan menjaga ucapan, suasana silaturahim akan terasa lebih hangat dan penuh keberkahan. Masya Allah, udah lama gak ketemu makin cantik aja. Alhamdulillah, makasih Jeng. Jengnya juga tambah cantik. Bisa aja jadinya, makasih loh ya. Keluarganya Jeng gimana? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Kalau keluarga Jeng? Alhamdulillah. Keluarga saya juga sehat semua Jeng, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. BTW Jeng, anak saya tuh kemarin baru masuk SMA loh. Oh iya. Nih foto MPLS-nya. Oh itu SMA yang favorit itu ya Jeng? Iya, Jengnya kok tahu sih? Kebetulan anak saya kemarin itu juga masuk situ loh Jeng. Serius, Iya. kelas mana Jeng anaknya? Kalau nggak salah itu 10-2 deh Jeng. Oh, sama dong kayak anak Iya. saya. Iya. Kayaknya mereka nggak kenal deh, soalnya kan belum kenalan ya. Habis ini bisa kita main ke sini Iya, lagi. bisa aja Jengnya, boleh-boleh tuh. BTW loh Jeng, anak saya tuh kemarin dia habis sakit tau. Wallahi, sakit apa loh Jeng? Sakit itu loh Jeng, apa ya namanya kemarin itu? Pokoknya tuh demam terus sama kayak ada bentol-bentolnya gitu. Oh DBD bukan? Kayaknya sih iya ya. Terus itu gimana? Alhamdulillah ya sekarang udah sembuh alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau gitu semoga keluarganya Jeng terus diberi kesehatan ya. Amin, makasih loh ya Jeng. Doanya kembali ke Jeng juga ya. Amin. Amin. Oh iya Jeng, ini hampersnya bisa dilihat dulu Oh iya Jeng. Jeng, makasih loh ya udah bawain. Banyak banget lagi, Masya Allah. Makasih loh Jeng udah dapat aku bawain. Bisa aja Jengnya. Masya Allah Jeng, udah lama lah gak ketemu. Ya ampun Beb, jangan panggil aku Jeng dong, panggil aku Cici. Kalau Cici ya? Iya. Iya deh Ci. Gimana Ci kabarnya sekarang? Ya gitu-gitu aja deh Beb, ya baik-baik aja. Beb Alhamdulillah. tahu nggak? Itu loh tetangga sebelah, ya ampun, keluarganya berantakan. Aduh, udah gak kepikiran lagi. Itu loh suaminya selingkuh. Aduh,
itu kasihan banget sih jujur sama ibunya, anaknya ditelantarin. Dan ada sih rumor-rumor bilang kalau itu anaknya mau ditaruh di panti asuhan. Ya ampun. Selanjutnya, adab yang ketujuh, yaitu menerima dan menikmati suguhan dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." Sebaliknya, sebagai tamu, kita juga harus memiliki adab yang baik. Jika tuan rumah menyuguhkan makanan atau minuman, maka dianjurkan untuk menerimanya dengan senang hati. Sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah, di antara adab makan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, memulai dengan membaca Bismillah. Yang kedua, memakan dengan tangan kanan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, setelah selesai, mengucapkan terima kasih dan mendoakan tuan rumah. Tadi aja aku minum dulu ya. Padahal nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa aja. Ini aja, silakan diminum. Makasih ya Jeng ya. Iya. Bismillah. Alhamdulillah Jeng. Maaf ya Jeng, adanya cuma ini. Enak loh Jeng Iya, itu. Bentar ya Jeng. Ci, aku ambil minum dulu ya. Oh iya. Ya. Ini ya Jeng. Silakan diminum. Oh. Ya makasih ya, Beb. Iya. Kok rasanya gini sih? Ini kopi apa? Kopi murahan ya? Maaf Jen, di rumah adanya cuma itu. Ya ampun, rasanya nggak sesuai sama yang aku biasanya. Aku tuh ya Jeng, aku tuh biasanya pakai kopi merek Francis. Karena kalau kopi yang dari situ tuh rasanya lebih strong, lebih nikmat. Kalau ini aku nggak level deh kayaknya. Maaf ya. Iya. Ini Jeng, silakan dimakan juga. Enggak deh, aku alergi nabati. Aku cuma bisa nabati-nabati yang itu loh, yang dari tumbuhan. Kalau kayak gini nggak bisa. Kayak alergi gitu sama makanan-makanan miskin. Maklum ya, aku cuma cece-cece. Iya Jen. Selanjutnya, adab yang sering dilupakan adalah tidak terlalu lama bertamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tamu tidak sampai memberatkan tuan rumah. Dalam Al-Quran, Allah menegur para sahabat yang terlalu lama tinggal di rumah Nabi setelah makan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Ayat ini mengajarkan bahwa tamu harus peka terhadap waktu dan keadaan tuan rumah. Bertamu secukupnya, berbincang dengan baik, kemudian berpamitan dengan sopan. Dengan demikian, silaturahim tetap terjaga tanpa memberatkan siapapun. Yang selanjutnya, ketika pulang, kita dianjurkan berpamitan dengan baik dan mengucapkan salam. Ini menutup pertemuan dengan doa dan kebaikan. Rasulullah bersabda, "Bukanlah penyambung silaturahim yang membalas kebaikan, tetapi yang tetap menyambung ketika diputus." Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya, silaturahim tidak boleh berhenti karena sakit hati. Iya Jeng, ya ampun Doanya, Jeng. Jeng. Makasih loh Jeng, udah anu ya Jeng, sumpah. Gak apa-apa.
Makasih banget udah kesini aja. Aku doain semoga keluarga Ajeng itu sehat selalu, rezekinya lancar. Amin ya Jeng. Makasih banget udah. Besok-besok kencang lagi ya Jeng. Nanti saya bawa anak saya, Jeng. Boleh Jeng, makasih lo ya. Ayo Jeng. Mau. Jeng, sabar Jeng. Sudah cukup. Lazim. Cukup. Aku tuh cuman mau kamu tuh kayak apa sih memuliakan aku gak bisa. Aku tuh tamu, Beb, tamu. Kamu tuh gak sopan banget sih sama tamu. Gila banget. Ih, udah gitu pintunya tadi gak dibukain lagi. Apa sih maksud kamu? Gitu gampang banget kamu, Beb. Lazim Jeng, maaf tadi Lihat aku nih, beneran gak dengar. suguhan kamu tuh ya murahan. Kamu tau gak? Aku tuh biasanya dikasih kayak makaron, pastry. Kamu apa? Cuman nabati. Gitu-gitu aja. Udah. Oh, kamu tuh kayak ada baik-baiknya jadi tetangga. Kita ingat kisah Nabi Muhammad SAW dengan pamannya yaitu Abu Lahab. Walau pamannya menentang dakwah beliau, bahkan turun surah Al-Lahab, Rasulullah tetap tidak pernah berlaku kasar atau memutus hubungan sebagai keluarga. Dan kita juga ingat bagaimana beliau tetap menjenguk orang Yahudi yang sakit, yang dulu sering menyakitinya. Apa pelajarannya? Silaturahim bukan tentang siapa yang baik kepada kita, tetapi tentang siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izin Pak Ustadz, jadi silaturahmi itu cerminan dari akhlak kita ya Pak Ustadz? Betul sekali. Akhlak yang terbaik adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bisa tahu kabar orang dalam hitungan detik. Tetapi ironisnya hati justru makin jauh. Silaturahim itu bukan hanya like dan komentar, bukan hanya kirim stiker, coba sesekali telepon, coba datang tanpa kepentingan. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Ini bukan ancaman ringan. Memutus silaturahim bisa mengeraskan hati, menghilangkan keberkahan, dan menutup pintu doa. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Apakah ada keluarga yang sudah lama tidak kita hubungi? Apakah ada pesan yang belum kita balas karena ego? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang membuat jauh bukan jarak, tetapi gengsi. Kadang yang membuat retak bukan masalah besar, tetapi kalimat kecil yang tidak diselesaikan. Kalau masih ada orang tua, peluklah. Kalau masih ada saudara, sapa duluan. Kalau ada salah, minta maaf duluan. Karena suatu hari kita mungkin ingin bersilaturahim, tapi sudah tidak ada kesempatan. Silaturahim itu bukan hanya menyambung tangan, tapi menyambung doa, menyambung maaf, dan menyambung surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang gemar menyambung hubungan dan dijauhkan dari sifat memutuskan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, sangat dalam dan menyentuh ya. Semoga kita semua pulang tidak hanya membawa catatan, tetapi juga membawa niat baik untuk memperbaiki hubungan yang sudah lama renggang. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.